Ramadan Sananta menyamakan kedudukan tendangan dari Kang Hio. Tipis. Rafael strike. Wow. Ini dari strike dan Hernandori bisa penuh konsentrasi. Indonesia Raya, pasukan Garuda. Siapa menyangka, siapapun lawan yang ada di hadapan Garuda. Diwarnai ketegangan, jantung berasa dak-dik-dukser, berdebar tak menentu. Jutaan penonton di tanah air bahkan dari tribun Stadion Abdullah bin Khalifa Stadium Doha, Qatar, tak hentinya diguncang kejutan dari detik-detik adu penalti yang membuat jantung pemain tim ofisial hingga fans fanatik dari arena nonton bareng tak henti dirasuki rasa penasaran. Dan pada akhirnya, setelah terjadi rotasi untuk kedua kali sepekan penalti, pada penentuan di titik putih gawang, pemain sayap Pratama Arhan akhirnya sukses mengecoh jala gawang yang dijaga kiper Korea Selatan Jo Hyun Woo. Indonesia menang dan sejarah pun dicetak. Hello guys! Today we won against South Korea and we go to the semi-final. Let's go! Go to Paris! Fighting history. Thank you, fans! Ini kesempatan gue bisa mengucapkan selamat dulu untuk timnas Indonesia, kebanggaan kita. Sebenarnya sudah melewati target, yaitu masuk ke 8 besar ya. Nggak ada yang tidak mungkin. Siapa yang nyangka kita mengalahkan Australia? Bahkan kalau orang bilang ya, menahan seri aja udah satu prestasi. Tapi ini kita bisa mengalahkan Australia. Jadi mengalahkan Korea Selatan bukan tidak mungkin. Euforia dari lapangan hingga tribun penonton pun membuncah.
Bahkan setelah sukses mencetak gol penentu, pemain yang punya kelebihan melempar bola dari luar lapangan ini langsung memeluk sang permaisuri Azizah dari tribun penonton. Luar biasa lah, sayang istri artinya. Wah keren lah pokoknya. Ya kalau kita ngomong penalti kan namanya hoki-hokian juga ya, ada keberuntungan juga ya. Tapi terlepas dari itu semua, permainan Indonesia itu bisa mengimbangin Korea Selatan itu luar biasa ya. Dan support dari keluarga itu penting banget di sana. Apalagi kita masyarakat Indonesia ya harus kasih support yang terbaik. Tidak hanya Pratama Arhan dan para pemain, apalagi sang juru taktik Shin Tae-yong. Fitri Karlina, pendangdut yang berada di tribun penonton bersama Lady Garuda Qatar lainnya, sempat menangis haru seolah tak percaya jika Indonesia bisa memenangkan laga. Bukan hanya Fitri saja yang mengalami ketegangan hingga meluapkan tangis haru dan bahagianya. Pasangan Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati juga sempat didera perasaan tak menentu jelang berakhirnya laga. Lihat saja bagaimana ekspresi ketegangan tampak dari artis penggemar bola ini. Tentuan ini kita lihat Arhan Pratama baik mencoba meyakinkan diri. Ini peluang yang sangat baik sekali buat Indonesia untuk memenangkan pertandingan ini melawan Korea Selatan. Kita lihat sama-sama. Arhan Pratama mencoba. Ini dia meyakinkan. Ambil langkah. Arhan Pratama. Menang! Indonesia menang! Menang! Semifinal! Semifinal! Yo! Indonesia! 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 Yes! 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 Sejarah bagi Indonesia masuk ke babak semifinal Piala Asia U23. Terima kasih Sintayong, terima kasih Erick Thohir, terima kasih untuk pemain-pemain Indonesia semuanya. Wow, yes, kita melaju ke babak semifinal. Bukan hanya Ibnu Jamil, Ririn hingga Fitri Karlina. Di media sosial bahkan ada video yang viral di mana penonton yang tengah nonton bareng alias nobar berhamburan pulang setelah Justin Hubner gagal mencetak gol. Harapan menang kala itu sudah buyar. Tapi rupanya wasit menganulir kesuksesan kiper Korea Selatan menghadang sepakan Hubner karena Jo Hyun sempat terekam gerak lebih dulu sebelum menerima sepakan Hubner. Adu penalti pun diulang dan akhirnya Hubner sukses menjebol jala kiper Korea Selatan. Aku nonton deg-degan banget, panjang, deg-degannya dibuat panjang banget. Tapi aku salut dan keren banget dengan sepak bola Indonesia sekarang. Nah ini menunjukkan sesuatu hal sih menurut aku ya, ketika diurus dengan baik, maka sepak bola Indonesia itu bisa maju banget. Ketegangan demi ketegangan memang terjadi pada penonton. Bahkan Shin Tae-yong sang juru taktik timnas sempat terekam kamera menutup matanya karena didera rasa tegang. Di jagat maya beredar beberapa aksi nobar hingga penonton berdoa memegang tasbih saat adu penalti berlangsung.
Ya seman, ya seman. Yeay! Allah Akbar! Sukses kemenangan Timnas Garuda U23 atas Korea Selatan ini adalah pembuktian punggawa Timnas dan sekaligus pembuktian pelatih asal negeri Ginseng itu, yakni Shin Tae-yong, yang selama ini banyak mendapat kritik karena menerapkan kebijakan naturalisasi. Namun derasnya kritik itu dibuktikan dengan sikap profesional STY, demikian ia karib disapa. STY rela menyisihkan rasa nasionalismenya demi memegang janji profesionalisme sebagai pelatih yang juga punya impian memenangkan timnya. Sosoknya pun kini menjadi buah bibir media asing hingga tak kurang selebriti memberi pujian. Apalagi setelah laga ini, timnas makin diperhitungkan setidaknya di Asia. Kayaknya timnas kita tuh lagi disorot sama seluruh dunia deh. Maksudnya mereka juga pasti kaget lihat permainan kita berubah drastis dan kita bisa menang walaupun sama Qatar kita dizolimi. Tapi gue seneng banget, sumpah bener-bener seneng banget lihat timnas yang sekarang. Pas gue kemarin lihat highlightnya Indonesia yang sekarang jauh banget bola mainnya sama Indonesia. Maksudnya timnas yang kemarin-kemarin atau sebelumnya ya. Jadi gue kayak kaget ternyata timnas tuh bisa kayak gini mainnya gitu. Jadi gue seneng banget ngeliat timnas yang sekarang. Sekarang ini gue juga nggak pernah kepikiran dulu Indonesia bisa Piala Asia masuk ke perempat final ya kan. Kita jadi tuan rumah aja atau kita masuk di kualifikasi, kita masuk di babak fase grup aja kayaknya dulu bisa nggak sih gitu kan. Kita melihat tim-tim besar lainnya kita kayak nggak mungkin, tapi ya sekarang ternyata nggak ada yang nggak mungkin ya. Ada balik lagi ini yang jadi pro kontra di sepak bola Indonesia. Mungkin gua ngomong kayak gini juga ada yang suka dan nggak suka, yaitu kita harus bisa, ini perkembangan zaman dan peraturan yang ada. Jadi masalah naturalisasi pemain berdarah Indonesia yang di luar dan lain-lain emang itu sangat penting dan sangat berguna, bukan cuman mentalnya tapi juga knowledge-nya. Pemain Indonesia lokal kita yang benar-benar lokal lah kita nyebutnya, yang bermain di liga kita, ada yang pinter ada gitu loh. Tapi dengan adanya pemain-pemain yang bermain di luar atau pemain keturunan, kita banyak belajar juga masalah mentalnya, masalah kerja kerasnya, masalah knowledge main bolanya. Jadi itu yang buat gue kita lihat ambil dari sisi positifnya lah. Kelihatan banget kemajuan sepak bola Indonesia itu bagus banget. Walaupun sebagian pemainnya naturalisasi ya, tapi terstruktur bagus, pelatihnya jadi lebih leluasa, sistemnya jadi lebih baik, sehingga outputnya itu jadi bagus. Meski tim yang ditukanginya menang atas tim negaranya, STY tak mau berlebihan melakukan selebrasi kemenangan. Bahkan saat sesi pertandingan, STY tampak lebih tenang. Sikap tenang dan tak berlebihan itu wajar, pasalnya STY dan beberapa tim ofisial lahir dan dibesarkan di negeri Ginseng. Karena itu mereka berusaha menahan diri.
Padahal saat gagal di Piala Dunia lalu, istri STY pernah menangis karena sang suami sempat dilempari telur oleh fans fanatik tim nasional Korsel kala itu. Terima kasih dukungan Sobat Garuda, kita melaju ke semifinal. Doakan kami terus, semoga kami mencapai target yang kita inginkan semua. Halo Sobat Garuda yang sudah mendukung timnas Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon dukungannya lagi, doanya lagi di tandingan saja bisa dapat hasil terbaik. Terima kasih. Saatnya Indonesia bersatu dan kita melihat ini ada sepak bola berprestasi, semua masyarakat Indonesia bersatu mendukung, itu suatu hal yang bagus banget sih menurut aku. Satu hal yang menggembirakan, siapa tahu dengan kita memberikan semangat, mereka juga jadi terpacu lagi. Pokoknya sukses buat kalian timnas Indonesia yang siap bertanding. Oke Fantinus, ngasih semangat terus untuk timnas Indonesia yang bertanding di Piala Asia. Gue yakin apapun hasilnya kita selalu mendukung, tapi kita tahu kalian punya kemauan, kalian punya hati yang besar untuk bisa memenangkan pertandingan bisa lebih jauh lagi. Dan kita berdoa, kita hanya bisa berdoa dan berteriak untuk kalian semuanya. Semangat buat Sintayong. Iya.